Halo pemirsa layar Tube 17, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini, layar Tube 17 akan menceritakan alur film Silang Gak Ada Matinya. Tidak perlu banyak basa-basi, yuk saksikan ceritanya. Pada tahun 1983, Bim Bim membuat band yang bernama Slang. Lalu di tahun 1990 mereka meluncurkan album pertama mereka. Saat itu, personil Slang ada Bim Bim, Kakak Pak Indra, dan Bongki. Pada tahun 1996, Pai Indra Bongki keluar dari Slang. Film ini lebih menceritakan di tahun 1997 setelah Slang dengan personil Bim Bim Kakak dan dua edisional Ivan dan Renol. Di saat tur 30 kota, tiba-tiba Renol keluar dari Slang. Tur menyisakan 21 kota, Slang tidak punya gitaris. Di saat itu manajemen Slang menelpon dua orang gitaris yaitu Abdi dan Rido untuk jamming dengan Slang di Potlot. Iya Van, gimana? Iya, gua Rido. Dan ini Feni, seorang slanker yang demen sama kakak vokalis Slang. Bahkan dia nekat ngekos dengan Potlot agar tidak ada cewek yang dekati kakak. Tapi kakak yang saat itu sudah mempunyai istri tidak tertarik pada Feni. Kakak selalu kabur kalau Feni datang ke Potlot. Cerita lalu berpindah ke Bim Bim. Bim Bim banyak sekali menerima surat dari slankers agar Bim Bim tidak membubarkan bandnya. Bahkan ada yang mengirim surat ancaman bahwa surat yang dikirim itu ditulis dengan darah. Jangan sampai surat ini ditulis dengan darahmu, isi surat itu. Saya nggak akan bubar. Nama saya akan terus ada. Di saat Bim Bim lagi berada di dalam kamar, tiba-tiba Ivanka mengetuk pintu kamar Bim Bim. Ivanka melaporkan bahwa nanti sore calon gitaris akan datang. Masalahnya mereka datang bersamaan. Dengan santai Bim Bim mengatakan, Pemerintah tau nggak? Takut kalau orang-orang pintar ngumpul barang. di sore hari mereka berempat minjem bareng minus kakak yang tidak tahu lagi kemana. Bim Bim memperhatikan dua gitaris itu sama jagonya. Di tempat lain ibunya Bim Bim atau slankers biasa memanggil bunda bertanya ada siapa di studio. Abangnya Bim Bim mengatakan bahwa lagi ada audisi calon gitaris. Kedua gitaris itu sudah sering main di luar negeri. Bunda tidak peduli, yang penting mereka tidak mabuk. Ketika Bim Bim lagi nongkrong di depan rumah, tiba-tiba Ivanka datang. Dia menanyakan di antara kedua gitaris yang mana mau diajak tur. Bim Bim mengatakan mereka punya koper gak? Kalau nggak punya masih ada waktu 3 hari buat beli. Dengan sedikit girang Ivanka berkata, dua-duanya mau kita ajak tur. Bim Bim hanya berkata, Nggak ada yang mabuk aja. Di cerita selanjutnya, Slang akhirnya tur dengan dua gitaris. Di dalam bis Rido mendatangi Abdi sembari bertanya, apakah Abdi sudah hafal lagu-lagu Slang yang akan mereka bawain di panggung? Abdi mengatakan dia belum hafal semua dan Abdi memberi masukan di bagian lirik mereka bagi dua aja. Sesampai di hotel mereka masuk berlima. Tiba-tiba Ivanka menunjuk ke satu cewek yang seksi dan tanpa disangka Bim Bim mengundang cewek seksi itu ke kamar mereka. Cewek itu masuk ke dalam kamar, lalu melepas jaketnya. Lalu cewek itu berkata, siapa duluan nih? Siapa yang mau duluan? Rido dan Abdi masih bingung dengan maksud teman-temannya mengundang cewek seksi itu. Kakak lalu musul langsung masuk berdua aja daripada bingung. Bim Bim, Kakak, dan Ivanka mendekat ke pintu kamar. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan kedua teman mereka di dalam kamar. Cewek seksi lalu membuka pintu sambil berkata, beres. Ivanka lalu menyuruh Abdi dan Rido keluar kamar. Mereka berdua keluar dengan rambut yang sudah diwarnai. Ivanka melihat Abdi dan Rido menjadi keren. Dia ingin rambutnya diwarnai juga. Bim Bim lalu memberikan kakak semprotan warna. Lalu mereka menyemprot rambut Ivanka beramai-ramai. Cerita selanjutnya, mereka harus manggung. Sebelum manggung mereka punya kebiasaan berdoa bersama berlima. Berdoa mulai. Afatnya. Awalnya konser mereka berjalan lancar. Kakak pun menyempatkan memperkenalkan kedua gitaris Slang yang baru di atas panggung. Setelah konser berjalan dengan beberapa lagu, Bim Bim melihat penonton mengajungkan jari tengah sambil berjoget-joget. Bim Bim langsung menghentikan permainan drumnya. Sambil mengumpat kata anjing, Bim Bim lalu maju ke depan panggung. Sambil menunjuk salah satu penonton, Bim Bim berkata, nggak senang sama teman gue, dan Bim Bim lalu lompat ke arah penonton, dan terjadilah perkelahian. Selesai konser mereka pun pulang.
Sambil berjalan ke arah bis, tiba-tiba penonton yang ribut sama Bim Bim mendatangi mereka. Penonton itu minta maaf dan mengatakan dua gitaris lain hebat. Sambil masuk ke dalam bis, Kakak sempat mengatakan pada penonton itu, "Sejak kapan slang jelek?" Di dalam bis, Bim Bim mengatakan mungkin penonton itu tidak tahu arti ajungkan jari tengah. Mungkin cuma buat gaya-gayaan aja. Yang lain pada ketawa mendengarnya. Lalu kakak menimpalin bahwa ada untungnya ribut. Rido dan Abdi juga tidak hafal lagu-lagunya slang kan? Rido dan Abdi hanya bisa diam saja. Cerita selanjutnya sepulang konser, Bim Bim dan kakak lanjut party di kamarnya bersama cewek-cewek cantik. Di keesokan hari, Bim Bim dan kakak sedang berbincang tentang kejadian semalam. Tiba-tiba Rido menyela obrolan mereka. Untuk konser nanti, Rido akan banting gitar biar keren. Abi menyayangkan karena gitar Rido gitar mahal. Tapi ternyata Rido sudah menyiapkan satu gitar yang murah untuk dibanting. Apes Rido malam itu. Gitar murah yang sudah dia siapkan untuk dibanting. Ternyata pecahannya mengenai gitar mahalnya, hingga gitar itu ikut pecah juga. 30 juta tuh. Lu bahas mulu. Malam setelah konser mereka pergi ke bar. Rido masih kecewa gitar mahalnya hancur. Cewek-cewek histeris melihat kedatangan mereka. Satu-satu mereka mendapat pasangan, Bim Bim. Kakak Ivanka sudah pada mabuk. Rido dan Abi memapah mereka bertiga keluar dari bar dan lanjut pulang. Cerita selanjutnya mencerita bagaimana Slan manggung tidak dibayar uangnya, dibawa lari panitia. Dan Slan dibayar dengan mobil. Airnya bagus banget. Bener, bagus bang. Duitnya dibawa kabur sama panitianya mas. Jadi apa? Lem ke showroom aja lah. Dibantu Rido dan abitur mereka hampir rampung, tinggal menyisakan satu kota yaitu Jakarta. Sebelum konser terakhir, Rido ditawarin Bim Bim di lagu barunya. Oh yaudah, mungkin lain kali mas kalau kita bisa kerja sama lagi. Dan gue punya lagu nih, kalau lu suka lu boleh ngisi gitar ya. Tidak hanya Rido, Abi pun diajak untuk ngisi gitar di album baru Slang. Ini ada yang kurang nih. Apa ya? Kayaknya kurang seksi ya. Mas Bim, kita coba sekali lagi. Di saat pembuatan video klip lagu Balikin, Rido mendekati artis di video klip itu. Di saat itu juga Abi penasaran dengan apa yang dibicarakan mereka bertiga, yaitu Bim Bim, kakak, dan Ivanka. Ternyata mereka bertiga sedang berunding tentang nasib Rido dan Abi. Dan pas di konferensi pers album ke-7 Slan, Bim Bim selaku leader mengumumkan bahwa Rido dan Abdi resmi jadi personil Slan, dan album ke-7 yang mereka buat pun sukses besar. Cerita selanjutnya, Bim Bim keluar dari bank. Dia membawa satu tas berisi uang buat dibagi-bagikan ke 4 personil Slan lainnya. Mereka juga membagi-bagikan pada fakir miskin dan membeli barang investasi, tapi tidak dengan kakak dan Bim Bim. Narkoba barang wajib yang harus mereka beli. Ceritanya mereka baru keluar dari diskotik dalam keadaan mabuk. Ketika itu, Abi melihat uang di dompetnya sudah tidak ada lagi untuk ongkos mereka pulang, begitu juga dengan yang lain. Tapi tiba-tiba ada anak Vespa yang mengenal kakak, dan mereka pun pulang ke hotel diantar anak Vespa itu. Sesampai di hotel mereka, ditahan tidak boleh masuk satpam takut mereka membuat kegaduhan. Padahal mereka berlima punya kamar di hotel itu. Kakak marah lalu membuat kegaduhan di hotel itu, sampai akhirnya mereka diusir dari hotel. Lu lebih takut materi lu hilang. Kita emang nginep di sini, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, sekarang. Aduh, mas. Sabar dong, Mak. Melunya aja yang panas mulu. Dingin kan? Dan terpaksa kami meminta Mas Leng untuk meninggalkan hotel ini. Pastikan semua barang-barang Anda tidak ada yang hilang. Cari ini ya?
Cepet sebut mas ya. Peace. Setelah kakak cerita selanjutnya, bagaimana Bim Bim meninggalkan panggung sambil melemparkan stick drumnya. Padahal di list lagu yang akan dibawakan masih banyak, panitia panik Bim Bim meninggalkan panggung karena panitia tidak bisa menyediakan narkoba buat mereka. Setelah itu, cerita berlanjut di markas Slang. Mereka didatangi seorang panitia konser yang akan menampilkan beberapa band besar. Panitia meminta Slang untuk main di pertengahan karena ada satu band yang meminta untuk main belakangan. Bagi anak-anak Slang itu tidak masalah, yang ada masalah di panitia. Koordinasinya dong, tolong koordinasinya. Pernah mereka bolehin main, kamu harus pulang. Bubar tuh semuanya. Udah mulai. Jancuk. Pulang dari manggung mobil Slang dihadang sama Penny. Penny meminta pada keempat personil Slang jangan menyembunyikan kakak. Penny ingin ketemu kakak, bahwa Penny mengancam 4 personil lain akan diculik jika ketahuan menyembunyikan kakak. Bohong lo. Kakak itu cinta mati sama gue. Awas lo ya. Kalau sampai gue tahu kalau jinin kakak jadian sama gue, semua bakalan gue culik. Semua ini nggak main-main, ngerti lo? Sesampai di rumah kakak melihat anaknya yang masih bayi dan sudah tertidur, lalu dia setor ke istrinya narkoba buat dipakainya. Lain hal dengan Bim Bim sepulang manggung, dia menyempatkan duduk di meja makan mendengarkan ayahnya bercerita tentang politik. Satu pesan ayah Bim Bim padanya yaitu tetap kritis di lirik lagu-lagunya Slang. Orang kok mau cepet kaya dari ngutang, kita nggak akan pernah bisa membayar hutang sama IMF. Tetap kritis ya. Cerita lanjut pada saat mereka latihan untuk album mereka. Dan di saat itu, juga ada berita bahwa Soeharto presiden kita saat itu, mundur dari jabatannya. Di saat itu, rakyat menginginkan reformasi di Indonesia, dan selain kepikiran album baru mereka, akan pakai nama reformasi. Kita kasih ini aja namanya. Kalau ditambahin dikit boleh nggak mas? Mata, hati, reformasi. Reformasi, reformasi. Dan selain melalui bintang video klip mereka, dan juga cewek yang dekat dengan Ridho dapat undangan main di kantor Dewan Perwakilan. Dan album 8 dengan nama Mata Hati Reformasi pun liris. Dan penjualan tembus 1 juta kopi, dan albumnya pun banyak dapat penghargaan. Cerita lanjut di suatu saat, ketika petugas kebersihan di rumah Bunda sedang menyapu di depan kamar Bim Bim. Dia menemukan barang haram, dan dia berikan ke Bunda. Bunda lalu menasihati mereka berlima. Teman-teman Bim Bim boleh datang semua, dan kapan saja asal tidak ada yang pakai barang haram, terang Bunda. Ketika Bunda masuk ke kamar sempat ada perdebatan di antara mereka. Kita nggak bisa gini terus. Mereka nyontoh kelakuan kita. Apaan? Kita nggak pernah nawarin apa-apaan ke mereka. Walaupun gue mabok ya, gue nggak pernah ngajak-ngajak orang. Tapi mereka semua itu kan niru idolanya. Yang bego tuh merekanya aja, tau lo. Makanya gue nggak ada yang positif. Itu juga capek kayak gini terus, Mama tenang aja ya. Bim Bim janji, Bim Bim pasti berhenti. Mama nggak mau tinggal berita kamu mati pada saat itu. Biar Mama nggak kepikiran terus, Mama ikut kita tur aja. Cerita berlalu pada suatu saat Ridho membawa Ivanka ke pengobatan akupuntur untuk menghilangkan rasa ketagihan Ivanka pada barang haram. Sakit nggak? Nggak terlalu sih. Tapi kalau sambil ngegele enak kali ya. Oh. Cerita selanjutnya, Bunda kedatangan tamu yaitu personil lama Slang. Dia memberitahukan bahwa dia sudah bebas dari barang haram. Bunda pun ingin tahu bagaimana caranya orang itu lalu memberi alamat tempat dia berobat. Di cerita lain, berbeda halnya dengan personil lama, 3 personil Slang saat ini masih belum bisa lepas dari barang haram. Seperti saat di luar kota Ivanka lemas tak berdaya, sedangkan Bim Bim ngamuk karena sakau. Lo pasti jelasin sama gue, ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Gue tahu semua suka sama gue. Kamu mau berhenti? Bunda harus telepon sama panitia, kita harus berangkat ya. Udah diem aja, udah diem. Gue sudah diem aja. Konser kalian gimana, Ben? Selama belum ada barang, nggak akan bisa ngapa-ngapain, Bun. Mau bagaimana lagi? Terus manggung kan? Tidak hanya itu, karena barang haram, kekompakan mereka terganggu. Bim Bim sampai berantem dengan Ridho
karena Bim Bim begitu sensitif, karena barang haram. Rido pun punya keinginan keluar dari slang. Tapi Abi membantu menguatkan Rido untuk lebih bersabar. Lo tau lah mesti ngapain. Kalau lu semua pada mau keluar, Akibat dari barang haram, Bim Bim pun punya kepikiran untuk membubarkan slang karena dia sudah capek cari-cari personel baru lagi. Abi lalu memberi pandangan yang membuat Bim Bim punya keinginan melepas barang haram. Jauh lebih besar dari nama-nama personilnya. Apa di satu konser yang slangnya nggak ada, tapi ada berkibar bendera slang. Mereka itu mau slang manggung di situ, Mas Bim. Slang harus tetap ada. Sangkin parahnya mereka mengkonsumsi barang haram itu. Bunda pun curhat pada Abi dan mengatakan ingin mundur dari manajer slang. Bunda keluar, cuma Bunda yang mereka dengar. Cerita selanjutnya, Abinya Bim Bim menerima telepon dari seseorang di Jepang. Orang itu mau slang manggung di Jepang. Dengan tawaran itu Bim Bim berinisiatif bahwa slang harus direformasi juga. Mereka harus berhenti memakai barang haram agar mereka bisa manggung keluar Jakarta. Karena selama jadi pemakai, mereka kesulitan dapat barang haram jika ada manggung di luar Jakarta. Bim Bim lalu minta maaf ke Rido dan Bim Bim juga mengutarakan dia tidak mau formasi sekarang ini bubar. baru adalah slang yang bebas dari drugs. Gue minta maaf. Gue nggak pengen formasi ini bubar. Kita bisa bikin album lagi. Kita bisa jalan-jalan ke Jepang, konser di sana. Yang begini gue doyan. Cerita selanjutnya, di depan markas slang ada 3 cewek yang sedang menunggu Bim Bim untuk minta tanda tangan. Kebetulan Bim Bim keluar dari kamar dan melihat 3 cewek itu. Bim Bim coba mendekati karena dia tertarik sama salah satu dari ketiga cewek itu. Hai. Cewek yang di tengah menyodorkan kertas duluan untuk ditanda tanganin Bim Bim. Tapi pandangan Bim Bim terus-terusan tertuju pada satu cewek yang bernama Reni. Bim Bim lalu menawarkan kepada ketiga cewek itu ikut mereka ke Labuan. Karena slang berencana membuat album baru di sana, ketiga cewek itu izin pulang untuk prepare baju buat di Labuan. Bim Bim dengan senang hati menunggu mereka pulang dulu. Aku tanya mamaku dulu ya, Mas. Tapi telat nggak ya nanti? Bro kok, kita tungguin. Asim. Kakak manggil Bim Bim. Dia nanya apa lagi yang ditunggu semua? Sudah siap? Bim Bim mengatakan dia akan menunggu bidadari penyelamat datang dan ikut mereka ke Labuan. Bidadari penyelamat gue. Iya Dad. Kebanyakan Mas Benny. Mereka pun berangkat. Tapi baru saja mobil mereka keluar dari markas mereka, Penny menghalang mobil mereka. Penny yang naksir berat sama kakak ngotot mau ikut juga ke Labuan. Terpaksa kakak turun dan nyanyikan Penny sebuah lagu. Setiap kali gua ketemu sama lo, gua pengen selalu nyanyi. Kamu sudah tahu ku hianati kamu. Masih saja kau datangi aku dan selalu persoalkan. Cerita selanjutnya, mereka sudah sampai di Villa Labuan. Di sini Bim Bim makin dekat dengan Reni. Bim Bim pun membuat lagu khusus buat Reni yang membuat Reni tersipu-sipu. Di Labuan ini mereka buat lagu dengan semangat yang tinggi. Bahwa mereka sudah 3 hari tidak tidur. Efek dari narkoba membuat mereka bisa tahan tidak tidur 3 hari. Abdi dan Rido yang tidak menggunakan narkoba. Sampai geleng-geleng kepala melihat mereka bertiga, Abdi kepikiran mungkin ini terakhir mereka mabuk. Lain hal dengan Reni berpikiran mereka bertiga akan mati di Labuan ini. Di keesokan pagi, di pinggir pantai Rido dan Abdi bercerita berdua. Rido kepikiran jangan-jangan Bim Bim mau bunuh diri di sini. Abdi berpikiran kebalikan dari Rido, mimpi Bim Bim di slang terlalu besar, jadi nggak mungkin Bim Bim bunuh diri. Pulau Biru, itu terjadi. Sudah 3 hari, mereka berdua ikut-ikutan tidak tidur juga. Abdi dan Rido sudah ngantuk berat, lalu mereka memutuskan balik ke villa untuk tidur. Sesampai di villa mereka, harus buat lagu lagi. Karena Bim Bim kakak dan Ivanta belum tidur-tidur juga. Rido bingung mereka mau buat berapa lagu. Bim Bim juga tidak sadar kalau mereka sudah buat 40 lagu. Sepulang dari Labuan mereka berlima kumpul di rumah Bunda. Bunda datang lalu menanyakan kapan mereka mau rehab.
Ivanka mengatakan Bim Bim dan kakak dulu aja, karena mereka yang paling parah. Bunda ngejawab kuping Ivanka, karena mereka bertiga sama-sama parah. Kalah parah dibanding mereka siapa? Bim Bim yang sedang antara tidur dan tidak tiba-tiba terbangun dan kaget ketika Bunda bertanya padanya, kapan dia mau rehab. Bim Bim yang kaget malah sebut nama Reni. Bunda mengatakan pada Bim Bim untuk nikahi saja pacarnya, tidak baik pacaran lama-lama. Bim Bim lalu membawa Reni ke rumah Bunda. Bunda melihat Reni sangat muda sekali, jauh lebih tua Bim Bim. Bunda bertanya apa Reni yakin sama Bim Bim. Reni yakin jika Bunda restui, dan Bunda pun merestui mereka berdua. Jadi banda? Kalau Bunda percaya, iya. Bunda restui kalian menikah. Bim Bim dan Reni akhirnya menikah dan Reni berjanji pada Bunda. Dia akan membawa Bim Bim untuk rehab. Kakak dan Ivanka kini sudah berada di tempat rehab. Ditemani Redo Abi Bunda, sedangkan Bim Bim yang tidak ikut rehab akhirnya berubah pikiran setelah dia mencari barang haramnya, sudah tidak ada lagi. Yang lain ikut senang ketika Bim Bim dan Reni datang ke tempat rehab. Bim Bim. Setelah itu, Bunda menutup markas selang dari orang luar selama mereka rehab. Bunda bahkan minta bantuan polisi jika ada bandar yang datang bawa barang haram. Bunda lalu menyita barang-barang yang gampang dijual Bim Bim dan kakak. Kalau mau beli kondom gimana, Bu? Saat itu, Ivanka masih rehab di rumahnya sendiri. Rido dan Abi juga harus tinggal di potlot membantu mereka yang lagi rehab. Setelah berjam-jam, mereka tidak pakai barang haram. Kakak Ivanka dan Bim Bim mulai sakau, kakak ternyata punya simpanan barang haram. Untung Rido dan Abi terbangun, lalu mengambil barang haram milik kakak. Sedangkan Ivanka ngamuk di kamarnya. Bunda menyarankan ke Mama Ivanka agar Ivanka dibawa ke potlot. Sedangkan Bim Bim menelpon bandar untuk membawa barang ke potlot. Uang kamu ya. Makasih Bun. Dari mana? Antar ke potlot ya. Oh, Mas. Halo, di mana? Di mana? Asal matikan saja aku, ya Allah. Cerita selanjutnya, bagaimana Ivanka khatam Al-Quran. Kakak Bim Bim dan Abdi datang menghadiri khatam Al-Quran Ivanka. Setelah Ivanka khatam, tiba-tiba kipas angin yang ada di situ meledak. Ustadz mengatakan itu tandanya setan dalam tubuh Ivan telah keluar. 3 personil selang yang lain pun tertawa. Grogi Pak Ustadz, mereka ngeliatin. Nonton ratusan ribu orang nggak grogi. Tapi kalau sambil gini ada kali sambil ngomong. Alhamdulillah. Tuh setan yang ada sama Ivan udah pergi. Di akhir cerita Slank membuka padepokan rehabilitasi buat para slanker yang ingin lepas dari narkoba. Dan kini Bim Bim mendeklarasikan bahwa Slank yang baru adalah Slank yang bebas dari narkoba. Amin. Oke pemirsa, sekian dulu alur cerita filmnya, sampai bertemu lagi.